sama kuat niat jantung ya. Bukan niat insyaallah saya menghafal Al-Quran terus saya tidur ya. 3, duduk benar, bukan kanan, bukan kiri, bukan di belakang ya, terus tidur. Al-julus as-sahih ya. جلوس صحيح مثل الأخوة الجالسون مثل الأستاذ نجلس بطريقة معتدلة عموديا. Bersila, murabba. Murabba ya, bersila, duduk bersila, tegak. Yang pertama awalan tadi menjaga wudhu. Batal wudhu, ambil wudhu lagi. Batal wudhu, ambil wudhu lagi. Yang kedua tadi niat yang kuat, azam. Saya kalau tidak baca Quran atau tidak baca 30 juz atau tidak baca 5 juz dalam tahun ini, macam mana lah caranya itu? Nah, itu niat, itu azam ya. Kemudian yang ketiga, duduk dengan benar, jangan mengkreng, miring kanan, miring kiri. Jangan gitu. Jadi harus duduk tegak. Kalaupun boleh digerak, boleh digerak. Duduk. Jadi itu termasuk kata orang Jawa tirakat, topogeni ya, kata orang Jawa. Namanya topogeni. Jadi dalam tahfidzul Quran juga ada topogeni. Fadhal. نعم بعد ذلك لا نصطحب الطعام أثناء حفظ القرآن فقط نصطحب المياه مثال عندما نقرأ القرآن tidak bisa makanan, bisa minum ya, tidak bisa makan misal basit ya, sedikit walaupun sedikit misal sedikit Bismillahirrahmanirrahim makan Alhamdulillah Rabbil Alamin makan lagi makan. Tapi ini sekarang kepala berpikir makan, berpikir menghafal Quran. Ya, pikir 100% pikir makan, bukan pikir menghafal Al-Quran. Wajib kamu minum bisa, makanan tidak bisa. Menghafal Quran tidak bisa makanan. Iya, ketika menghafal Al-Quran boleh sediakan air untuk minum, untuk menggerakkan ini badan dan semangatnya. Kemudian tidak boleh ngemil, tidak boleh makan, sedikit-sedikit makan, atau apalagi merokok ya. Astagfirullah. Muskilah ini ya. Tidak mendengar. Ayo, khamisan ya. Khamisan nasihat ilaikum jami'an. Tidak mendengar musik. Kalau menghafal Al-Quran di kamar ya, tidak ada orang-orang ya, menghafal sendiri, tidak mendengar musik, sibuk ditulis menghafal Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala anzal Al-Quran ala Nabi Al-Ummi, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi ولا wasallam. يكتب. هنالك القرطاس سمع أستاذ، هنالك الكتاب والقلم يكتب كل ما يقرأ. نقرأ الفاتحة يكتب الفاتحة. نعم هنالك ملل، نعرف أن هنالك ملل وهنالك صعوبة، ولكن لابد لك أن تصبر، أن تكون صابر. لماذا نقول إليك اكتب كل ما تقرأ؟ لأن العين قد تنسى، لأن الفم واللسان قد ينسى، لأن الأذن قد تنسى، ولكن إن شاء الله اليد لا تنسى. Baiklah. Yang kelima tadi jangan dengarkan musik apapun, termasuk juga nasyid ya. Hafal Quran tidak boleh nasyid juga. Tidak mendengar musik, tidak mendengar nasyid. Tapi mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran, MP3 Al-Quran itu dihidupkan di mana-mana, di rumah, di tempatnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang tulis yang dihafal. Yang sudah menghafal Al-Fatihah, tulis. Nanti bandingkan tulisannya dengan yang ada itu. Tulis, memang ada keseganan, ada memang bosan, bete, kadang-kadang bad mood juga ya, kadang-kadang. Tapi itu dihantam, dihajar, dihilangkan itu ya, agar tulisan itu, karena apa? Karena tulisan itu tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah hilang. Dan dalam sebuah riwayat kalau masih ada tulisannya, orangnya sudah meninggal, ini berpahala karena tulisannya masih ada. Dan ini tetap dianggap hafidh Al-Quran, tetap menjaga Al-Quran.
karena mata kadang itu lupa, ya, lupa. Telinga yang mendengar itu kadang-kadang hilang ingatan, dan mulut kita yang biasa mengucapkan Al-Fatihah tidak selalu hafal. Maka dengan menjaga tulisan itu kita termasuk menjaga Al-Quran, karena tulisannya benar-benar ada. Itu. وأنزلت أول سورة العلق على النبي محمد صلى الله عليه Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. قالت بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بماذا؟ بالقلم. إذا واجب tulis di kertas. Menghafal Al-Quran tulis di kertas. Kalau tidak ada kertas, insyaAllah sama Ustaz. Ustaz, selesai habis hari ini. Mafi kertas. Mafi kertas. Ustaz tidak beli. Yani saya melihat Ustaz, wajah Ustaz rajulun tayyib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rajulun salih. Alhamdulillah. العظيم آمين. إليه الجنة في الدنيا وفي الآخرة. آمين. آمين يا رب العالمين. نعم، بعد ذلك المراجعة كل يوم ولو خمس دقائق قبل النوم. 5 دقائق قبل النوم. Ya. Jadi berikutnya adalah tentang murajaah, ya. Setelah ditulis, dimurajaah. Walaupun hanya 5 menit sebelum tidur. Jadi kita bawa Al-Quran ke dalam tidur kita, dan itu murajaah yang paling efektif yang disarankan oleh Syekh ini. نعم، بعد ذلك أنا أنصح إليكم لا تحفظ القرآن في الليل. الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. نعم، إذن الليل للراحة، راحة البدن، راحة الفكر. أنت قد تنسى كل ما حفظته في الليل. الليل ليس صحيح حفظ القرآن، لأنه كل فكرك فيها النوم، كل عقلك فيها النوم، عقلك نائم يبكي للنوم. نعم، وإن كانت أعينك مفتحة ولكن العقل نائم، ليس فعال، ليس مفتوحا للعلم، هو مفتوح للنوم. ما بعد صلاة الصبح حتى صلاة المغرب يمكنك حفظ القرآن بطريقة صحيحة، وتجلس بالطريقة الصحيحة وتكتب بالطريقة الصحيحة. في نهاية الشهر تأتي تحفظ القرآن 5 أجزاء في الشهر. إذا استخدمت هذه الطريقة في اليوم الواحد تستطيع أن تحفظ 10 صفحة. Jadi beliau menyarankan untuk apa? Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini jangan menghafal Al-Quran di malam hari. Jadi menghafal Al-Quran di malam hari akan hilang, tidak akan masuk, karena matanya yang terbuka, otaknya ini tidak siap. Jadi tidur. Beliau menyarankan kita boleh memulai bacaan menghafal Al-Quran dengan benar ini dari ba'da subuh sampai ba'dal maghrib qabla al-isya. Setelah isya adalah ar-roha wan naum. Ar-roha wan naum, kasih gizi mereka untuk tidur dan mempersiapkan hafalan-hafalan berikutnya. Kalau antum mengikuti saran ini dengan menghafal benar, menulis dengan benar, murajaah dengan benar, dan menjaga wudhu dan lain-lainnya, maka dalam 1 bulan insya Allah antum bisa hafal 5 juz. Amin ya rabbal. Allahu akbar. نعم، بعد ذلك المراجعة مع الأستاذ. إذا لم يكن لديك أستاذ مراجعة مع أمك، إذا لم يكن لديك مراجعة مع الأب، إذا لم يكن لديك الأب اذهب إلى لجنة تعمير المسجد، إلى إمام المسجد، واطلب منه أن ينظر إليك وأنت تقرأ القرآن، أن يستعد إليك، أن يستمع إلى صوتك، ماذا تقرأ من القرآن، ماذا حفظت من القرآن. وأي شيء لا يستجيب أو أي إمام لا يستجيب إليك لندائك ولا يريد أن يستمع إلى ما تحفظ من القرآن، اشتكي إليه
إلى إرتي، وإذا لم يجد هنالك إرتي إلى إروي، وإذا لم يجد هنالك إرتي إروي إلى تمثلني. Kelurahan ya? Kelurahan. Ya. Jadi antum menghafal Al-Quran harus ada gurunya, harus ada orang yang meneliti, harus ada orang yang menyimak. Boleh juga ustadz. Kalau tidak ada ustadz boleh ibunya. Kalau memang ada pulang di rumah, tidak masuk sekolah, dengan bapaknya, dengan kakaknya, atau dengan takmir masjid, atau dengan orang-orang yang dianggap sebagai guru di tengah-tengah dusun. Kita minta tolong mereka untuk menyimak Al-Quran. بعد ذلك نختتم محاضرتنا. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا الله وإياكم لحفظ القرآن الكريم، وأن نكون من أهله ومن خاصته، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، آمين يا رب. اللهم تلاوته آمين يا رب. أطراف النهار، وأن يقبل اللهم أعمالنا، وأن ييسر ولاة أمورنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا الذي كثرت، الذي زلت من أعمال الخير وجعلتنا مغرورون في هذه الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واحفظنا عن يميننا وعن شمالنا، ونعوذ بعظمتك أن نقتل من تحتنا. واحفظ إخواننا في أندونيسيا، وإلى إخواني في هذه المدرسة والعاملين عليها والقائمين بها، وإلى مديرها، وإلى أساتذتها الحافظين والحافظات، وإلى أخواتنا وأخواننا المخلصين في هذه المدرسة، وإلى جيران هذه المدرسة. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. نسأل الله العلي العظيم أن يكون في هذا المكان أطفال حفظت القرآن الكريم من علماء أندونيسيا، وأن يكونوا من علماء أمة الإسلام في كل مكان وزمان، وأن يرزقنا الله وإياكم الصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، وأن يرزقنا اللهم وإياكم الصلاة في مكة، وإن لم نلتقي في الأرض يوما. نسأل الله العلي العظيم أن نلتقي وإياكم بصحبة النبي في الجنة، والنظر إلى وجه الله، والنظر إلى وجه الله، والنظر إلى وجه الله، ويقول لنا متى؟ قل عسى أن يكون قريبا. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ولأمة الإسلام والمسلمين، واغفر لوالدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا. اللهم اغفر لهم وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم احفظ اندونيسيا واهلها، شيبها وشبانها، رجالها ونسائها، علمائها واساتذتها ودكاترتها يا ارحم الراحمين. واحفظهم اللهم من كل سوء، عن اليمين وعن الشمال ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك ان يقتل شعب اندونيسيا من تحتهم. اللهم امين امين يا رب العالمين. وبالله التوفيق والهدايه، وصلى اللهم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Syekh Mahmud Muhammad Ali telah menceritakan bahwasanya bagaimana perjuangan di Palestina, ya. Bahkan saya sangat sedih ya teman-teman kalau antum semua memahami bahwasanya kalau sudah disampaikan tadi oleh mutarjim bahwasanya di tubuh dari Syekh Mahmud Muhammad Ali itu sendiri sudah ada beberapa jahitan, ya, dan juga ada muskilah yang ada di sana, yaitu anak-anak, ya, kelaparan. Antum semua tertawa, ya, tertawa bahwasanya antum semua makan sehari 3 kali. Harusnya kita bersedih bahwasanya kita dan mereka juga adalah saudara semuslim. Artinya kita harus apa? Harus saling menolong. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya Syekh Mahmud Muhammad Ismail ini, Ustadz harap dan teman-teman, ya, baik Ustadz sendiri maupun teman-teman semua, ya, selalu kita mendoakan bahwasanya Al-Quds juga insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi sudah juga di beberapa tips, ya, beberapa tips sudah disampaikan bahwasanya brand kita SMP IT Al-Qudwah maupun SMA IT Al-Qudwah yaitu sekolah penghafal Al-Quran, yang mana teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tips tadi harusnya teman-teman, apa kata dari Ustaz tadi, azamkan, artinya tekankan di dalam hati teman-teman untuk ikhlas niat, inna a'malu biniat. Maka dari itu teman-teman semua jangan lagi, ya, tadi pada saat dibicarakan TikTok, teman-teman sudah tertawa. Harusnya apa? Harusnya itu merupakan teguran,
ya, itu merupakan teguran, artinya tidak boleh sesuatu hal yang nantinya mengulang yang hafalan teman-teman yang sudah ingat, ya, pada saat teman-teman mendengarkan musik-musik yang kurang baik, maka itu akan menghilangkan hafalan dari teman-teman itu semua. Dan juga tadi sudah disampaikan juga bahwasanya dalam menghafal Al-Quran, ya, dijaga penghayatannya, dijaga pendengaran. Karena kenapa? Ya, fitnah yang paling besar itu adalah pada saat mata ini sudah melihat sesuatu yang kurang benar. Tidak boleh ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, itu salah satunya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung nih ada kesempatan bahwasanya kita nggak akan ada terulang kedua kali. Ya, kenapa? Karena kemarin waktu tahun lalu kita sudah pernah bertemu dengan Syekh Palestin. Ya, pada hari ini Allah kembali mempertemukan kita dengan Syekh Palestin, yaitu Muhammad Ismail. Maka dari itu teman-temanku, ya, manfaatkan. Yuk, apabila ada yang ingin ditanyakan, baik dari SMP IT maupun SMA IT, satu dari SMA IT dan juga satu dari SMP IT. Yuk, silakan siapa yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku adalah Hafizah Dafa Azhara. Saya ingin bertanya, ya Ustaz, kenapa ya Israel lebih memilih Palestina daripada Mekah dan Madinah? نعم، سؤال جيد ممتاز. لماذا أنا فهمت السؤال، لماذا إسرائيل هي متوجهة إلى المسجد الأقصى ومشغولة في فلسطين ولم تذهب إلى مكة؟ نعم، أنا أقول لك لماذا. لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم أسرى من فلسطين أولا. ثانيا، أن فلسطين ذكرت في القرآن في سورة الإسراء. ثالثا، نبي الله محمد تقديسا إلى مكة لأنه توفي هناك، فما ذكرت مكة في القرآن إلا مرة واحدة. نعم، ولكن المسجد الأقصى لديه سورة كاملة، سورة كاملة المسجد الأقصى، سورة الإسراء. نعم. بعد ذلك إسرائيل هنالك مقامع أثرية دنيا، هنالك يفكرون أن حائط الغراب هو حائط أجدادهم، وهي من دنيا سلالتهم الأصلي إسرائيل. ولكن لا يوجد إسرائيل في الأساس، إنما الآن هم صهاينة مرتزقة من فرنسا، وهنالك من أمريكا، وهنالك من سويسرا، وهنالك من بريطانيا، من شتى بلدان العالم. أما اليهود الأصل أهل الكتاب مثلنا، نحن أهل القرآن، أمة النبي أهل القرآن. واليهود أهل ماذا؟ أهل الإنجيل، أهل الكتاب. أهل الكتاب. الله أكبر. هنالك يهود أصل يعلم القرآن جيدا ويعلم الإنجيل جيدا ويرفض القتل ويجيب القتل ولا يحب القتل ولا يحب الدماء. ولكن الآن لا يوجد الآن كلهم صهاينة. الصهاينة هم بلدان العرب، أمريكا، فرنسا، هم دنيا يبحثون عن الدنيا ويبحثون عن، يعني ماذا نقول إليك، يبحثون عن الإرهاب، وهي كلمة مطن. Ayo. Jadi kenapa Israel kenapa Palestina ini jadi target operasi daripada Israel Aqsa? Ini banyak sejarah dalam Al-Quran, dan orang Yahudi itu sangat paham tentang Injil, sangat paham tentang Taurat, sangat paham tentang Al-Quran, bahkan dia paham tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi
orang Nasrani itu, orang Yahudi terutama Zionis ini, orang yang paham tentang Al-Quran, paham Nabi Muhammad, bahkan ciri-ciri Nabi Muhammad sampai ini kedatangannya, kelahirannya, beliau tahu, lebih tahu daripada dia mengetahui tentang ciri-ciri anaknya. Itu disebutkan dalam surah ini. Itu kenapa Al-Qud yang ini, karena Al-Qud ini merupakan sejarah. Di sana banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, banyak anak-anak yang ahli hufadzil Quran, menjaga Al-Quran. Kenapa jadi target ini? Karena Al-Quran sering mengagung-agungkan tentang Al-Masjidil Aqsa, tentang Al-Qud ini. Karena ada surahnya, yaitu surat Al-Isra, dan di situ banyak ada tempat Judron, Haitul Buraq, ada dinding tempat ini ya, menyandarnya buruk Nabi ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada juga di situ tempat Nabi Musa bersandar. Banyak di situ. Ada tempat Tursina, di mana tempat pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali, makanya, dan yang terpenting mereka menginginkan tentang sebuah kekuasaan, ya, karena keinginan yang ambisi dunia, ambisi kejayaan, di mana mereka kalau bisa merebut tentang Al-Qud, mereka bisa merebut Indonesia Raya, bisa merebut seluruh dunia raya. Itu mereka. Dengan dalihnya wa inni faddaltukum wa anni faddaltukum alal alamin, karena orang ya Bani Israil uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ayo soal akhir salah, pertanyaan yang lain. 3 soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Syekh. Fi hadza madrasah al-Qudwah. Ana maratu syadiyah min madrasah aliyah al-Islamiyah al-Qudwah. Saya ingin bertanya tentang pendidikan. Apakah kita kan di sini mendapatkan pendidikan yang layak nih? Bisa sekolah dengan nyaman, dan apakah di Palestina atau di Gaza itu mendapatkan pendidikan yang layak sama seperti kamu? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خيرا كثيرا. سؤالك جيد. في فلسطين يختلف الأمر، يعني نحن كنا نتعلم في فلسطين تعليم معقد. يعني أنت هنا الحمد لله انظري، يعني الطلاب جماعات الأخوات جماعات هنالك في فلسطين 20 طالب في المدرسة. ممكن يدوبلوا أنا، ممكن تقبلوه، ممكن تقبلوه، bisa 50 ya. Lalu كثير من الطلاب لا يسمع لأنهم تخشى أن تكون مصاريف في قصفهم، وخاصة في حفظ القرآن الكريم. لا يوجد لدينا مدارس لتعليم القرآن، نحن يوجد مساجد وبيوت. بالأمس كنا في حملة الآباء ما فيها المساجد. يعني الحمد لله هنا في اندونيسيا كثير فندق سانترين وايضا مدنيه وغير ذلك، لكن في فلسطين لا يوجد مثل ذلك، قليل جدا. اليقين اولا مع الله. يعني هنا في اندونيسيا نحن نعمل على تدريس القران
بعد حفظ إن لم يحفظ لا بأس، يذهب إلى مدرسة حكومية، بعد ذلك يتخرج الجامعة ويصبح أستاذ ويصبح ولا يحفظ القرآن الكريم. في فلسطين هنالك بعض الوظائف درس القرآن الكريم. Allahu Akbar. Jadi di sini ini beda dengan di Palestina, kata beliau. Kalau di Palestina ini susah. Satu susahnya paling anak yang boleh berkumpul dalam sehari 30 anak, mungkin 40, jarang yang 50. Kenapa? Kalau 50 kena bom, auzubillah, ya, karena mereka berjibaku dengan bom. Kita di sini tidak ada bom, yang ada pentul, ya? Pentol. Apa yang ada? Gado-gado, ya. Apa lagi? Bakso. Allahu Akbar. Iya, di sana itu harus hafal Quran. Yang banyak itu di masjid-masjid. Di masjid-masjid tersembunyi dan mereka face to face. Jadi ada beberapa anak mereka masjid itu di halaqah-halaqah itu. Kemudian mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran secara pribadi setelah dari masjid dari syekhnya itu. Mereka pulang ke rumahnya sembunyi-sembunyi di bawah runtuhan rumahnya yang hancur itu. Mereka mendengarkan Al-Quran, mereka murajaah, mutalaah Al-Quran dan lain sebagainya. Di sana para guru, para pegawai tidak diperkenankan untuk mengajar kalau tidak hafal Al-Quran. Mereka walaupun sudah S1, S2, SS, kalau tidak hafal Quran, tidak hafal 30 juz, mereka tidak diperkenalkan. Bahkan pegawai-pegawai yang bekerja di situ semuanya adalah hufadzul Quran. Inilah keistimewaan daripada negara Palestina ini. Ayo fadhal. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Harus bangkit. Saya Deliani Rahayu dari kelas 9A. Seperti yang sudah Syekh jelaskan tadi, bahwa yang boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa itu orang-orang di atas 40 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa anak-anak atau orang-orang yang di bawah 40 tahun itu tidak boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa? Tidak bisa salat anak-anak di Masjid Al-Aqsa, ada Zionis tidak suka anak-anak menghafal Al-Quran di dekat Masjid Al-Aqsa, khusus di bulan Ramadan. Kalau bisa bisnis, kalau ada kamu mempunyai 100 juta bisa pergi di Masjid Al-Aqsa. Kalau kamu tidak ada uang, tidak bisa, tidak boleh salat di Masjid Al-Aqsa. Kalau mungkin kamu melihat foto-foto anak-anak di Palestina di Masjid Al-Aqsa, anak ini bisnis, dia kirim ajawan untuk bisnis bisa salat di Masjid Al-Aqsa. Kalau tidak ada uang tidak bisa. Izin wajib, izin negara. Tidak bisa salat, tidak bisa pergi jalan untuk Palestina. Wajib satu negara embassy Indonesia, izin embassy Palestina, izin embassy Kairo Mesir, terus embassy Jordan. Terus pergi jalan tidak 2-4 jam pesawat, mobil. Susah sekali. Yang mungkin kamu pikir 15 juta atau 20 juta jalan, mungkin 200 juta, 300 juta di negara Indonesia. Terus di Palestina sama. Sekarang salat di Masjid Al-Aqsa susah sekali. Semua salat di sini. Terus Zionis tidak ada sebarang Al-Quran Al-Karim. Al-Quran. Terima kasih banyak. Ya. Kenapa ini Zionis susah anak-anak ini masuk di Masjidil Aqsa? Karena kalau sudah masuk di Masjidil Aqsa, anak kecil dari usia 6 sampai 10 tahun atau setelah itu remaja itu susah masuk Masjidil Aqsa. Karena di bulan Ramadan kalau ada anak kecil, ada anak usia remaja
yang nak hafal Al-Quran hafalannya laju, bisa satu bulan Ramadan bisa hafal 30 juz. Allahu Akbar. Itu kemujizatannya daripada Masjidil Aqsa. Maka Zionis Yahudi ini sangat melarang ini. Berapa anak yang akan jadi hafal Al-Quran dalam satu bulan Ramadan dari saking kemuliaan bulan Ramadan di Masjidil Aqsa ini. Ini salah satu rahasianya. Itu. Kemudian selain itu juga Masjidil Aqsa ini, kenapa anak-anak tidak ini? Boleh masuk anak-anak tapi bayar 20 juta. Nah, satu anak 20 juta satu hari, atau sampai 200 juta. Hah? Satu sholat bukan satu. Satu sholat, satu kali masuk itu mungkin ini. Dan kalau ada nanti kita ditendang, nanti kita dilecehkan, apalagi perempuan. Nauzubillah. Kita di sini tidak ada yang seperti itu. Semoga ini kita juga ini ya simpati, tertarik, terharu, dan kita terdetik untuk membantu mereka dengan ikhlas, dan kita tetap terus mendoakan diri kita juga, mendoakan Masjidil Aqsa dan masjid-masjid yang lain, yaitu 3 masjid, dan mendoakan umat Islam. Mari kita galakkan baca doa Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad bersama. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Lagi sekali. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Semoga kita dapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi ya, berinfak dengan ikhlas. Sallallahu ala Muhammad. Sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salatu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya mu'ayyad ya munajjad. Ya imam al-qiblataini. Ini 3 tahun, hari ini 10 tahun. Ya, ini di Palestina, ini pun berat di Palestina. Lihat, ini sama ni kamu di sini Indonesia. Umur berapa ini? Ini 3 tahun. Lihat foto ini tidak bisa di YouTube, tidak bisa di WhatsApp, Instagram, Facebook, tidak bisa. Ini foto di Palestina, di Jalur Gaza ini anak syahid ya, lihat.
Foto apa ini? Kenapa nih? Ini di mana? Ini di Palestina, Gaza. Ini anak-anak menghafal Al-Quran Karim 30 juz. Lihat dia umur berapa tahun? Ini bukan 5, ini 9. Nama dia Riman. Ya. Ini ibu dari Jawa. Ini anak-anak ini syahid Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Terus ada video sakaran, ada video waktu video di Masjid Al-Aqsa. Melihat ini Zionis najis sakaran. Zionis najis yang ini tidak bisa. Kami. Ini dari Gaza sekarang, itu dari Gaza. Lihat sekarang ibu dari Gaza, orang-orang dan keluarga dari Gaza. Lihat sekarang ada orang doa. Dia bicara Allahu Akbar ya. Dia tidak paham anak dia dua sekarang syahid. Di belakang pintu dia, di belakang rumah dia, anak dia dua syahid. Dia di rumah doa sama keluarga. Ya, terus selesai bom, dia keluar rumah melihat badan anak dia hancur. Ini di Gaza, jalur Gaza ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa mungkin melihat video ini dua, ada video 3. Sekarang lihat rumah ini, rumah enak ya, cantik ya, lihat sekarang. Ini Zionis.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berapa miliar? Ya? Ini berapa miliar punya rumah ini? Kalau di Indonesia wajib 20 miliar. Oh, 50 miliar ya. Di Palestina hancur. Zionis melihat rumah ini. Ini Masjid Al-Aqsa. Ini bukan milik Palestina saja, ini milik umat, ini milik umat, semua umat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib melihat Masjid Al-Aqsa, pergi jalan di Masjid Al-Aqsa. Ini di mana Masjid Al-Aqsa? Ya, sekarang melihat ini bom dari Gaza. Ini kamu pikir 1 meter ya? Ini bukan 1 meter, ini 4 meter. Ini bom ini 4 meter. Ada nomor di sini 4. Ini 4 meter. Jumlah 20 ton. 20 ton, yani 2000 kilo. Iya, 2000 kilo. Iya, 20.000 kilo. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang waktu melihat video 2 ya. Video dari sini ya. Misal video ini ya sedikit, walaupun dia sedikit. Ini punya Yayasan EBS Indonesia berbagi senyuman sama kolaborasi sama Aksi Syafaat Tanpa. Ini wakaf Al-Quran dari Palestina. Wakaf Al-Quran dari Indonesia di Palestina. Terima kasih banyak dia bersama Ibu ini. Terima kasih banyak wakaf Al-Quran untuk Palestina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya tadi sedikit cuplikan dari beberapa video dan foto-foto dari Palestina. Dan jujur, ini sebenarnya tidak untuk kalau teman-teman cari di Facebook, di Telegram, di YouTube, kalau kata beliau tidak ada. Jangankan untuk itu, di media lokal, media nasional, bahkan internasional tidak ada. Bisa teman-teman cari tidak ada video seperti tadi ataupun foto-foto seperti tadi. Karena mengapa? Karena kebanyakan media-media internasional itu menutup semuanya itu. Karena media-media internasional itu sudah dipegang oleh para Yahudi Israel. Makanya foto-foto atau video itu tidak ditampilkan di ranah publik. Itulah tadi emang video itu hanya khusus itu di laptop saya, beliau bawa dari Palestina. Itu murni tidak ada apapun yang segala macam. Itu emang benar-benar terjadi. Itulah yang sekarang terjadi pada saat itulah yang sekarang terjadi oleh saudara kita di Palestina. Banyak anak-anak kecil mungkin seumuran kalian atau lebih kecil lagi dari kalian. Banyak sekali saudara muslim kita di sana. Iya. Ya mungkin para mujahid dari sana itu sudah umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu banyak sekali yang meninggal karena kejaman Zionis Israel. Dan itu ada beberapa foto tadi, ada yang kakinya hilang, ada yang mukanya putih. Itu ada itu kena bom fosfor, bom fosfor. Itu bom fosfor itu sebenarnya tidak boleh digunakan pada saat perang, karena tadi itu bisa sangat benar-benar menyiksa. Kalau kata beliau itu kalau kena bom itu kulit kita akan melepuh dengan sendirinya. Karena tadi ya bahannya fosfor. Itulah yang sangat menyakitkan. Itulah yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina. Bukan orang dewasa saja, tapi anak-anak yang masih umur 2 tahun beliau merasakan itu. Itulah banyak tadi ada yang kakinya putus, ada juga kepalanya robek dan segala macam. Itu tadi karena ada kita di sana kena bom fosfor tadi. Dan ada juga tadi bomnya bukan kecil ya, bukan seperti bom granat atau bom itu, tapi bomnya sebesar 4 meter. Itu beratnya sampai 20 ton. Itu kalau jatuh, bom itu satu aja yang jatuh, itu bisa menghancurkan gunung sampai 12 tingkat seperti video tadi. Itu ya, itulah sebenarnya itu aku tidak bisa itulah yang sedang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, ya. Itulah yang sedang dirasakan saudara kita di Palestina, adik-adik kita di Palestina, para muhafizat di Palestina yang dirasakan. Dan alhamdulillah kita dari IPS dan ACT, insya Allah kita akan terus membersamai saudara kita di Palestina dengan beberapa program yang sudah kita lakukan di sana. Itu adalah bentuk salah satu ikhtiar kita untuk membantu meningkatkan beban saudara kita di Palestina. Dan itu semua bukan karena IBS dan ACT, tapi itu karena kita seluruh masyarakat Indonesia, ya. Kita semua, adik-adik semua, ustaz-ustaz semua. Karena apa? Itu semua dari teman-teman semua, karena para teman-teman semua menyisikan sedikit rezekinya untuk program kita di Palestina. Ini kita ACT sedang melakukan pembuatan gedung IDKM dalam kemasan. Ini kata beliau ini satu-satunya di Palestina dan ini berada di dekat rumah Syekh. Ini ya, ini kata beliau, ini di dekat rumah beliau, saya mau kita. Ini tidak jauh dari rumah beliau dan ini adalah satu ikhtiar kita dari ACT bersama IBS untuk membersamai saudara kita di Palestina. Karena kalau kata beliau, aqua kecil aja itu harganya sampai 10.000, aqua kecil.
Karena mengapa? Karena air minum yang layak untuk diminum itu hanya sebesar 3% untuk di kota Gaza. Karena semuanya sudah tercemar oleh Zionis Israel, baik itu dari bom, ada juga yang sengaja diracunin, makanya banyak harga air itu sangat mahal. Itulah sekarang sedang kita ikhtiarkan ACT bersama IWS untuk membuat sebuah pabrik air minum kemasan, ya insya Allah kita mau doanya semoga pabrik kita ini akan segera berjalan. Ini targetan kita dari ACT bersama IWS, itu insya Allah di tahun depan itu kita ingin segera memberikan kebermanfaatan untuk saudara kita di Palestina. Kita pastinya kita tidak lepas oleh bantuan dari masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya yang peduli dengan Palestina. Begitu. Ini juga satu bentuk bantuan pangan kita yang sudah kita berikan kepada saudara kita di Palestina. Ini kita berikan pada saat Juni kemarin, sudah Lebaran. Juni kemarin itu setelah Lebaran itu kita berikan bantuan ini kepada saudara kita di Palestina. Itu mengapa Indonesia selalu menjadi garda terdepan untuk membantu Palestina. Karena tadi balik lagi ke sejarah. Karena mengapa? Karena Palestina adalah salah satu negara yang mengakui pertama kali Indonesia merdeka dan ingin membersamai saudara kita di Palestina. Ini ada 150 ton bantuan logistik untuk saudara di Palestina. Itu dia mengapa Indonesia menjadi garda terdepan untuk membantu saudara kita di Palestina. Karena tadi yang pertama, ya Palestina adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Yang kedua, ya karena tadi Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertamanya umat Muslim. Dan yang ketiga, ya untuk umat Muslim itu seperti anggota tubuh. Jikalau satu yang tersakiti, semua anggota tubuh akan merasa tersakiti. Itulah kita merasakan saudara Muslim. Ya, walaupun mereka jauh di sana, walaupun saudara kita jauh di Palestina, tapi percayalah, mereka masih saudara kita. Itulah mengapa kita harus terus bersamai saudara kita di Palestina. Ya. Mungkin ya untuk beberapa video yang sudah kita laksanain dari ACT maupun IBS, insya Allah kita terus berniat untuk membersamai saudara kita. Gimana kabarnya sehat semuanya? Kurang semangat. Gimana kabarnya? Allah ya. Semoga takbir kita menjadi saksi kita di hadapan Allah SWT bahwasanya kita juga sedang berjuang di jalan Allah ya, dengan kalian belajar yang baik ya, menjadi seorang muslim yang baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada ya Syekh Mahmud ya tadi namanya ya. Mohon maaf kami terlambat, tadi mobil kami mogok tadi, jadi harus ke bengkel terlebih dahulu. Jadi kami mohon maaf atas keterlambatannya. Dan terima kasih juga kepada anak-anak yang telah memberikan donasi terbaiknya ya infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sampaikan salam ya, salam buat orang tua kalian ya. Bagi yang ingin berdonasi juga untuk saudara kita Palestina, insya Allah kawan-kawan di ACT masih membuka ya, masih membuka donasi untuk orang tua kalian nantinya. Apabila hari ini kayaknya kurang, kayaknya tadi 50.000 kurang deh, mau 1 juta deh, boleh gitu ya. Kalau ingin mendonasikan bisa hubungi ACT atau bisa ke sekolah, nanti sekolah akan hubungi ACT ya.
Oke, itu terima kasih atas hadirannya. Semoga pertemuan kita ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya agar semakin mencintai Palestina. Semangat ya!